Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Waduh, belakangan ini memang cuacanya lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Oh, aduh, gitu ke belakang saja. Sekarang kita akan belajar tentang berita, menyajikan berita inovasi yang menghibur. Sebelumnya ada yang tahu nggak berita itu apa? Informasi ke khalayak umum. Baik, ada lagi nggak pendapat anak-anak? Berisi fakta, baik. Rafli, peristiwa yang baru saja terjadi, keren. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Selanjutnya. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama, menemukan informasi aktual dalam berita inovasi. Kemudian yang kedua, mengenali struktur dan unsur berita. Kemudian yang ketiga, menyajikan berita secara menarik melalui vlog. Kita nanti akan belajar tidak hanya tentang teori, tapi kita akan mempraktekannya. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, Bapak ingin kita untuk membacakan satu berita dulu ya. Siapa yang ingin membacakan? Silakan Endah, untuk bacanya ke depan ya. Kita bersanding saling berhadapan di sini. Tidak apa-apa. Baik, cukup. Selanjutnya, ada yang mau bacanya lagi nggak? Silakan Muammar, maju ke depan. Ini masih satu berita yang sama ya. Silakan dari kiri atas ke bawah. Tersebut memberikan perintah untuk mematikan kelistrikan dari koil yang ada pada sepeda motor. Dalam sesi demonstrasi, motor yang dikendarai oleh begal langsung mati dan tidak bisa kembali hidup sebelum tombol pada helm di off kembali. Saya berdua merancang dan bikin ini karena sempat marak aksi begal di jalan raya. Idenya saya tempatkan pada helm karena memang pelaku begal biasanya hanya ambil motor saja, sedangkan helm tetap dipakai korban, kata Agung di waktu yang sama. Agung menjelaskan, bila sampai saat ini teknologi yang ditemukannya masih dalam tahap pengembangan. Selain tombol, ia juga sudah mencoba menggunakan fitur perintah suara. Namun penggunaan voice command tidak efektif karena membuat baterai cepat habis. Rencana produksi massal kan masih kita kembangkan dulu. Karena nanti kita ada penyempurnaan lalu dipatenkan. Nantinya fitur ini bisa diterapkan pada segala jenis alam. Makanya kami ini sedang kembangkan lagi, kata Eko. Baik, tepuk tangan dulu buat Muammar. Selanjutnya. Sekarang Bapak ingin kalian untuk menemukan
Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan. Betul. Untuk karakter, untuk tokohnya siapa? Siapanya? Agung sama Eko, betul. Berarti kalian menyimak ya. Di mananya ada yang tahu? Purworejo. Baik. Untuk kapannya? Baik. Untuk mengapanya? Mengapa? Mengapa? Mengapa membuat teknologi tersebut? Betul. Bagaimananya? Bagaimana cara mereka membuat? Bagaimananya dengan cara mereka belajar untuk membuat teknologi tersebut secara mandiri, secara otodidak. Tadi dijelaskan. Baik, selanjutnya. Jadi tadi kalian itu sudah belajar tentang 5W plus 1H. Sekarang mari kita untuk belajar tentang struktur berita. Yang pertama, berita ada yang nama judul. Judul adalah bagian pertama yang menarik perhatian pembaca. Harus singkat, padat, dan menggambarkan isi berita secara keseluruhan. Ciri-cirinya, yang pertama, mengandung kata kunci dari peristiwa utama. Kemudian ditulis secara menarik dan informatif, menggunakan huruf besar di awal kata penting. Contohnya, seperti berita tadi, helm anti begal karya siswa SMKN 1 Purworejo. Itu menarik, karena ada kata helm anti begalnya, kemudian ada karya siswa SMKN 1 Purworejo, di mana siswa masih SMK bisa membuat teknologi seperti ini. Kemudian selanjutnya kepala berita. Kepala berita pengertiannya itu bagian pembuka yang berisi intisari peristiwa. Nah, di sini biasanya terdapat 5W plus 1H, yaitu siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, Pak, fungsinya untuk apa, Pak? Yang pertama, untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, untuk memberi gambaran umum tentang isi berita. Dan yang terakhir, untuk menjawab sebagian besar unsur 5W plus 1H. Ciri-cirinya apa, Pak? Pertama, kalimat langsung, singkat, dan faktual. Kemudian tidak mengandung opini, yaitu lebih cenderung berisi fakta kalau berita itu. Kemudian bisa berdiri sendiri tanpa membaca seluruh berita. Kemudian ada isi. Isi bagian tengah berita yang menguraikan rincian peristiwa, data, kutipan, atau latar belakang. Informasi disusun dari yang paling penting hingga yang kurang penting, jadi piramida terbalik. Fungsinya, yang pertama, untuk menjelaskan fakta lebih lengkap. Kemudian, menyajikan pernyataan narasumber, data pendukung, dan reaksi masyarakat. Kemudian memberi konteks dan penjelasan logis. Ciri-cirinya, bahasa lugas dan objektif, mengandung fakta yang dapat diverifikasi, tidak menggunakan bahasa hiperbola atau motif. Dan yang terakhir dari struktur berita, ada penutup berita. Bagian akhir berita yang berisi simpulan, harapan, atau tindak lanjut dari peristiwa. Kadang berupa kutipan tambahan dari sumber. Fungsinya yang pertama, menutup berita dengan kesan positif atau menarik. Kemudian menyampaikan pesan akhir tanpa menambah fakta baru. Kemudian memberi ruang refleksi bagi pembaca. Ciri-cirinya, sifatnya ringkas dan ringan. Kadang menyertakan harapan atau rencana ke depan. Baik, selanjutnya. Yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam berita. Ini penting anak-anak untuk membuat berita ya. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan lugas. Kemudian menyampaikan fakta, bukan opini. Kemudian menghindari kalimat bersayap seperti menurut kabar atau katanya. Kemudian menggunakan kata kerja aktif seperti meneliti, membuat, mengembangkan, menemukan, dan lain-lain. Contohnya,
Tim mahasiswa Universitas Diponegoro mengembangkan bioplastik dari limbah singkong. Nah, saatnya Anda semua anak-anak menjadi reporter muda. Bapak akan memberikan lembaran kosong untuk kalian membuat teks berita singkat saja. Bapak ingin kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan dibagi 3 kelompok. Silakan siapa saja lah, bebas saja. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi per 5 orang satu kelompoknya. Ayo cepat. Silakan, bagi-bagi saja. Ini 5. Satu kelompoknya 5 orang. Nggak apa-apa, coba beregu saja dulu. 4 orang saja ya? Oh betul. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. Silakan satu kelompok berarti satu. Oh iya betul. Ini silakan ya. Ini topik yang pertama ya. Ini yang pertama. Nanti kalian akan perwakilan tiap kelompok akan menjadi reporter untuk ke depan. Untuk membacakan berita yang sudah kalian buat. Kelompok 1 yang 1, kelompok 2 yang 2, kelompok 3 yang 3, kelompok 4 yang 4, kelompok 5 yang 5. Ini yang 3. Ini yang 4. Ini yang 5. Ayo berkelompok, ayo. Ayo. Ayo Fani. Iya betul, silakan. Oh boleh itu boleh sekali. Kalian kembangkan menurut pengertian tadi yang sudah kalian pahami dari struktur berita ya. Betul. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk membuat teks beritanya. Bagaimana, ada kesulitan? Tanya Pak, di sini tuh dikembangkan dari berita yang adanya begitu Pak. Boleh dikembangkan, boleh. Ya, nanti kalian ada satu orang yang jadi reporter ke depan. Betul. Menyampaikan berita itu dengan penuh gaya. Bagaimana, ada kesulitan? Oh, baik. Nanti kalian ke depan ya. Salah satunya jadi reporter. Ya, gimana kalian saja. Kelompok 5 sudah. Coba lihat-lihat lagi. Karena ini nanti perlombaan antar kelompok. Nanti itu per kelompoknya akan ke depan jadi reporter. Bagaimana Muammar? Sudah Bapak, sedang berdiskusi. Sedang berdiskusi. Baik, silakan ya.
Bagaimana, Hasna? Sudah? Tolong kembangkan saja ya teks beritanya. Tolong dikembangkan saja ya teks beritanya, silakan. Siap. Oh, belum selesai. Kalau sudah boleh dikembangkan juga. Nida, hmm, bagaimana sudah selesai? Hmm, kalau sudah selesai, tolong dikembangkan lagi biar lebih bagus. Ini kelompok ini. Oh ini, gak boleh kayak gitu. Kalian harus berteman dengan baik ya. Apa topik yang kalian buat? Hmm, apa topik kalian yang kalian pilih? Plastik, ramah lingkungan. Wih, boleh. Kalian tidak boleh ngobrol. Berkumpul dengan kelompoknya. Berkumpul dengan kelompoknya sendiri ya. Tidak boleh ngobrol ya. Oh, dia bertanya. Oh, betul. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Oh, gitu. Gak ada. Kalian topik apa yang kalian pilih? Botol air. Keren. Oh, nemu di sosial media. Betul. Oh iya, lansia suka gemeter ya. Betul. Siapa nanti menjadi reporternya di sini? Waduh, tentukan dulu ya siapa ya. Untuk jadi reporternya. Anak-anak, waktu kalian 2 menit lagi ya. Apa topik yang kalian pilih? Topiknya adalah jalanan bertenaga surya Jalanan bertenaga surya di di Surabaya. Surabaya. Kenapa? Kamu suka ini, suka ilmiah-ilmiah gitu? Hmm, silakan, silakan. Silakan. Oh, silakan, silakan. Apa topik yang kalian pilih? Ini Pak, Bapak kesini mulu, ih. Saya berkeliling tadi dari sana-sana. bikin aplikasi Pak. Hmm, Bapak kan Pak kayak hmm, gini. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Keren. Silakan lanjutkan ya. Iya, iya Pak. Cek. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Baiklah, ini saatnya kalian untuk menjadi reporter muda ya. Silakan duduk ke bangku kalian masing-masing dulu. Kita dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 siapa yang menjadi reporternya?
Nadia Keisha, silakan. Bergaya seperti reporter ya. Ini mic-nya. Silakan pakai mic. Anak-anak tolong perhatikan, ini acara TV berita ya. Kayaknya nggak usah pakai meja sih, nggak apa-apa. Langsung. TV dimanapun Anda berada, dunia pendidikan kembali menunjukkan beberapa inovatifnya. Kali ini datang dari tiga UPSM Negeri 2 Bandung yang berhasil menciptakan balon kita dengan teknologi sensor ultrasonic. Helm ini mampu mendeteksi kendaraan dari arah belakang dan akan memberikan bunyi peringatan otomatis jika jarak kendaraan lain terlalu dekat. Teknologi ini tentu sangat membantu pengendara untuk tetap waspada dan meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Inovasi yang digarap selama 3 bulan di bawah pimpinan Guru Teknik Elektronika ini menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi hingga 90%. Tidak hanya sekedar proyek sekolah, karya ini menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu menghadirkan solusi cerdas bagi keselamatan di jalan. Para siswa berharap helm pintar ini terus dikembangkan dan suatu hari nanti diproduksi secara massal untuk mendukung budaya berkendara yang aman dan berteknologi tinggi. Dari Bandung, Nadia Keisha, Metro TV mengabarkan. Wih, tepuk tangan semuanya. Ih, keren banget. Sekarang selanjutnya dari kelompok 2 siapa yang menjadi reporter? Jadi siapa ini yang menjadi reporter? Nabila, silakan Nabila. Nabila, mikrofonnya. Mahasiswa Fakultas Sains Universitas Diponegoro Semarang berhasil mengembangkan plastik gelas khusus berbahan dasar plastik. Plastik inovatif ini dapat terurai secara alami hanya dalam waktu 2 minggu jika berada di tanah liat. Gagasan ini muncul setelah para mahasiswa melihat tingginya volume sampah plastik di sungai-sungai sekitar kampus. Penelitian pun dilakukan selama 4 bulan dengan bimbingan dosen kimia organik. Menariknya, selain mudah terurai, plastik berbahan mikron ini juga kuat dan transparan seperti plastik biasa. Tim peneliti berharap produk ini bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik tersebut. Demikian berita hari ini tentang inovasi plastik ramah lingkungan dari mahasiswa Universitas Diponegoro. Semoga inovasi ini dapat menginspirasi langkah-langkah kecil menuju bumi yang lebih hijau. Saya Nabila melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wih, tepuk tangan. Ih, keren-keren ya penampilannya ya. Ini siap menjadi reporter muda. Sekarang kelompok 3, siapa yang mau jadi reporter muda? Maharani, silakan. Ini mic-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinten Pitaloka di sini menemani Anda semua dalam berita terkini di sore hari ini. Tiga siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta menciptakan botol air otomatis yang mampu mengingatkan penggunaan untuk minum tepat waktu. Botol ini dilengkapi sensor suhu alat suara dan lampu indikator yang menyala setiap jam sekali. Nah, inovasi ini berawal dari pengalaman pribadi salah satu siswa yang lupa minum air. Nah, proses perancangan dilakukan selama 1 semester dengan memanfaatkan komponen elektronik sederhana. Nah, botol pintar ini diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan manusia dan mencegah dehidrasi, terutama di musim kemarau yang panjang. Sekian laporan dari Maharani kembali. Wih, keren. Dari studio mana Maharani? Kompas.com, keren.
Ayo sekarang kelompok 4, siapa yang menjadi reporter? Rani, silakan. Tolong perhatikan anak-anak. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Srinoni Fatimah dan di liputan 6 acara untuk melaporkan berita-berita yang tertajam dan terpercaya. Kami Rabu dalam sekitar Indonesia pada hari Rabu 12 Agustus 2020, generasi peserta angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang sangat besar. Pohon tersebut tepatnya telah menusuk jalur busway yang berada di Jalan Singaraja, Jakarta Selatan. Sehingga bus Transjakarta dari arah Ciwidey menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 15.10 WIB waktu Indonesia Barat. Hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenggut korban jiwa. Sekian berita tadi menutup acara Liputan Indonesia pada pagi ini. Saya Srinoni Fatimah dari SSFP Award mengucapkan sampai jumpa. Tepuk tangan. Baik, yang terakhir. Ayo, kelompok 5 silakan, siapa yang menjadi reporter muda? Nida, silakan Nida. Ini mic-nya. Di depan saja, di tengah, di tengah. Selamat siang pemirsa. Putar info kembali saja beberapa aktivitas Anda. Saya Nida Hanifah akan memberikan berita-berita terbaru. Pemirsa, 2 pelajar SMA Negeri 5 Makassar sukses mengembangkan aplikasi belajar Nusantara yang membantu siswa belajar sejarah Indonesia dengan cepat dan interaktif. Aplikasi ini memerlukan peta digital, kuis, dan video pendek tentang peristiwa sejarah nasional dan lokal. Pembuatan aplikasi dilakukan selama 6 bulan dengan dukungan dari input dari sekolah. Dalam 2 bulan pertama penggunaannya, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali di Play Store. Para pengembang berharap belajar Nusantara bisa menjadi media pembelajaran digital yang memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi ini. Demikian yang saya laporkan saat ini. Nida Hanifah dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wih, tepuk tangan semuanya. Wih, keren-keren ya para calon reporter muda ini. Silakan selanjutnya. Anak-anak, kita menuju pembelajaran terakhir. Apa yang kita pelajari hari ini? Teks berita yang inovatif. Baik. Selanjutnya, informasi yang baik bukan hanya disebarkan, tapi diverifikasi dan disajikan dengan hati. Ketika nanti kalian menjadi reporter, kalian harus menerapkan kalimat ini ya, bahwa informasi yang baik bukan hanya disebarkan, tapi diverifikasi dan disajikan dengan hati. Sekian buat pembelajaran hari ini, anak-anak. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.